Sioyan memberi kepala Hall of Souls, yang mengambang di langit di atas, pandangan yang dalam. Kedua tangannya tampak seperti bunga teratai mekar saat mereka menari dan membentuk banyak gambar setelahnya. Mengikuti segel tangan ini, sekelompok api merah muda di atas kepalanya memancarkan suara swoosh saat itu ditembakkan ke langit. Akhirnya, ia dengan cepat bergoyang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Suhu yang menakutkan secara bertahap dipancarkan sementara api merah muda itu bergoyang. Ini menyebabkan seluruh dunia merasa seperti kapal uap. Gunung-gunung di Valen Mountain Range kadang-kadang akan terbakar, menyebabkan asap tebal naik ke langit. Douki dari beberapa individu yang lebih lemah menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selain itu, beberapa dari mereka yang mengalami fluktuasi emosional yang hebat terkejut mengetahui bahwa tubuh mereka secara bertahap menjadi lebih hangat. Api teratai setan yang memurnikan memiliki kemampuan yang tidak biasa untuk menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Penemuan ini membuat banyak orang ketakutan. Hanya setelah mereka keluar dari batas pegunungan, mereka merasakan sakit yang membakar di hati mereka melemah. Semua wajah mereka dipenuhi dengan horor. Memang layak menjadi api teratai pemurnian iblis dengan menjadi yang mengerikan ini. Para tetua agung dari beberapa sekte di sekitar gunung mengungkapkan wajah serius dan iri. Jika seseorang bertarung dengan seseorang yang memiliki api surgawi semacam ini, seseorang harus memecah perhatian seseorang untuk menahan suhu nyala api yang tinggi sebelum pertarungan dimulai. Suhu yang mengerikan ini bahkan bisa dengan mudah membakar Douki. Sioyan akhirnya berencana menggunakan Purify Demonic Lotus Flame. Pak Tua Hun mau menyaksikan adegan ini dan mengerutkan kening. Bahkan dia akan merasa sedikit repot untuk berurusan dengan api lotus iblis pemurnian. Meskipun kepala Hall of Souls adalah tingkat yang lebih tinggi dari Sioyan, itu tidak mungkin baginya untuk kehilangan jika dia ceroboh. Anak kecil ini benar-benar orang yang diberkati dengan keberuntungan besar. Saya pernah melakukan upaya untuk mendapatkan purifikasi Demonic Lotus Flame ini saat itu. Tetapi saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Tanpa diduga, dia mampu menaklukkan nyala api dengan kekuatannya. Hun Qian mau menghela nafas sebelum dia langsung tertawa. Namun, bahkan jika bocah ini benar-benar menggunakan Flame Lotus Iblis pemurnian, dia masih tidak akan mudah mengalahkan Hun Misheng. Kepala Aula Jiwa memfokuskan matanya pada sekelompok api merah muda yang berputar saat ia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Di atas kehidmatan ini, ada juga panas yang tidak biasa melonjak di dalam diri mereka. Api merah muda secara bertahap membentuk piring api merah muda di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Tepi pelat api terdiri dari simbol api yang aneh. Jika seseorang memeriksa simbol-simbol ini, seseorang akan dapat mengatakan bahwa simbol-simbol ini adalah 6 jenis api surgawi yang telah disempurnakan oleh Sioyan. Di tengah-tengah ke-6 jenis api surgawi ini, yang merupakan tengah pelat api, nyala api merah muda seperti kristal bergoyang-goyang oleh angin. Reinkarnasi Buddha marah. Mata Sioyan mengeras setelah piring api terbentuk. Teriakan rendah tiba-tiba terdengar. Piring api merah muda di langit mengeluarkan gelombang suara mendengung setelah tangisan Sioyan terdengar. Pelat api kemudian mengeluarkan suara retak saat diputar perlahan. Sementara itu berputar, kristal api merah muda yang diposisikan di tengah piring api mengeluarkan suara kepulan saat tiba-tiba menembakkan pilar api setebal lengan. Api merah muda itu hanya setebal lengan. Tetapi itu membengkak bersama angin saat itu melaju ke depan sebelum tumbuh ratusan kaki dalam ukuran dalam angin. Api merah muda baru saja terbentuk ketika melesat ke gunung di bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah kontak, anehnya gunung itu menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah terbuat dari es. Hanya lubang setinggi 1000 kaki yang tertinggal. Lubang besar itu muncul tanpa dasar. Sepintas, seseorang tidak dapat melihat akhirnya. Segel tangan Sioyan berubah. Tiba-tiba sebuah jari menunjuk ke arah kepala Aula Jiwa di langit, dan piring api itu dengan cepat terangkat. Pilar api merah muda itu memotong tanah, membentuk selokan selebar 10.000 kaki di depan banyak mata yang terpana.
Tampaknya seolah-olah semua benda yang disentuh oleh balok api tampaknya tidak berubah menjadi apa-apa. Sinar api bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa digambarkan sebagai kilat cepat. Orang biasa hanya dapat mendeteksi cahaya yang berkedip di depan sinar api merah muda aneh yang terkunci pada kepala aula jiwa, yang baru saja akan menarik kembali. Setelah dikelilingi oleh sinar api merah muda, Douki yang agung di sekitar kepala Hall of Souls mulai dengan cepat meleleh pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun Douki terus melonjak keluar dari kepala tubuh Hall of Souls, itu tidak dapat mengejar kecepatan di mana Douki mencair. Kekuatan reinkarnasi Buddha marah saat ini telah menjadi luar biasa dengan penguatan api yang baru terbentuk. Jika elit biasa Dou Sheng dikelilingi oleh sinar ini, ahli biasa itu mungkin akan mampu bertahan selama setengah menit atau lebih sebelum Douki mereka benar-benar meleleh. Pada saat itu, bahkan jiwa seseorang akan dimusnahkan oleh sinar api. Ekspresi para ahli di langit berubah ketika mereka melihat kepala aula jiwa Douki menghilang dengan cepat. Mata mereka sedikit ngeri ketika mereka melihat kembali ke pelat api yang berputar di langit. Mereka bisa mendeteksi aura yang sangat padat dan berbahaya yang berasal dari sinar api. Kepala aula jiwa tidak akan bisa bertahan lama jika ini berlanjut. Semua orang saling memandang ketika pikiran ini melintas di hati mereka. Setelah Douki dalam kepala Hall of Souls benar-benar kelelahan, dia akan dikalahkan. Reinkarnasi, kendalikan. Sioyan memandang kepala Hall of Souls di langit, yang dengan kuat menahan sinar api. Matanya berubah sedikit dingin ketika tangannya sekali lagi membentuk segel yang berbeda. Mengikuti perubahan segel ini, nyala api reinkarnasi tiba-tiba mulai berputar ke arah sebaliknya dengan kecepatan cepat. Sinar api 100 kaki besar tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat setelah pelat api reinkarnasi mulai berputar ke arah sebaliknya. Dalam sekejap mata, ukurannya menyusut hingga beberapa meter. Tetapi tidak berhenti di situ. Itu terus menyusut dengan liar. Mengikuti penyusutan sinar api yang cepat ini, semua orang bisa merasakan energi pemusnahan yang dikumpulkan. Ini buruk. Ekspresi Pak Tua Hun mau segera berubah setelah merasakan energi ini. Bahkan jantungnya mulai berdebar ketika sinar api menyusut seukuran ibu jari. Reinkarnasi kendalikan, reinkarnasi jatuh. Kilatan dingin tiba-tiba melonjak dalam mata Sioyan setelah sinar api menjadi seukuran ibu jari. Sinar itu mengunci kepala dahi Hall of Souls, saat Sioyan tiba-tiba berteriak. Lempeng api reinkarnasi di langit bergetar setelah seruan ini dibuat. Secara bertahap runtuh sebagai lampu merah melintas di atas langit. Sinar api seukuran ibu jari itu dengan kejam menghantam kepala Hall of Souls dengan kekuatan destruktif. Sebuah ledakan keras bergema di langit. Gelombang api menakutkan yang diciptakan oleh balok menyebabkan beberapa elit Dou Sheng buru-buru menarik kembali dengan ekspresi yang berbeda. Mereka bahkan takut mengambil risiko kesempatan untuk berhubungan dengannya. Itu telah melanda. Yalau dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan saat melihat tanah sinar. Bahkan kepala aula jiwa kemungkinan akan menderita setelah diserang oleh serangan yang begitu kuat. Nenek moyang Pil Tower juga mengunci matanya di tempat api merah muda itu meledak. Tetapi alisnya sedikit terjalin. Apakah pemenang telah ditentukan? Mata dari seluruh gunung itu memandang ke langit. Beberapa percakapan muncul dalam gelombang. Serangan Sioyan sebelumnya terlalu kuat. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, itu tidak mustahil untuk menentukan pemenang. Hall of Souls benar-benar sunyi. Mereka tidak mengira kepala Hall of Souls tidak memiliki kemampuan untuk membalas bahkan dalam pertarungan ini. Hun Qian mau memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dia hanya tertawa setelah mendengar percakapan dari orang lain. Sioyan melayang di langit. Seteguk udara yang sangat panas keluar dari mulutnya. Matanya terfokus pada tempat api merah muda itu berhamburan. Meskipun dia cukup percaya diri dalam serangannya, dia merasakan bahwa kepala Hall of Souls tidak akan dengan mudah dikalahkan karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari daerah di mana api merah muda itu menyebar. Dia memang tidak mati. Ekspresi Sioyan tidak senang mendengar suara kecil ini.
Kehati-hatian dalam hatinya meningkat. Segera setelah Xiaoyan menyuarakan pikirannya, sosok hitam samar-samar terbentuk di tengah-tengah api merah muda yang menyebar. Sebuah kekuatan isap yang sangat aneh tiba-tiba tersapu ke segala arah ketika itu muncul. Api merah muda, yang telah menyebar, telah tersedot kembali. Akhirnya, api merah muda masuk ke dalam tubuh orang itu perlahan-lahan berjalan keluar dari api di depan banyak mata. Semua mata ini penuh dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar menyerap api lotus pemurnian iblis ke tubuhnya? Apakah dia mencoba bunuh diri? Tindakan sosok hitam itu segera membangkitkan kegemparan. Jelas, semua orang merasa tidak percaya karena apa yang dia lakukan. Dia sebenarnya tidak terluka. Mata Xiaoyan sedikit tertegun saat mereka memindai kepala Hall of Souls saat ia perlahan-lahan berjalan keluar dari api. Xiaoyan merasa tidak percaya. Rasa api teratai pemurnian iblis memang lezat. Namun, sayangnya itu bukan esensi nyala. Saya benar-benar ingin merasakan esensi dari api iblis yang memurnikan. Kepala Aula Jiwa berdiri di langit. Dia memukul mulutnya dan senyum yang tidak biasa menggantung di wajahnya. Dia memandang Xiaoyan yang cemberut. Api hitam aneh dengan kekuatan melahap yang tidak biasa hadir di matanya. Jejak-jejak itu merembes keluar dan energi yang mengelilinginya terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya. Setelah itu sepenuhnya ditelan oleh kekuatan yang tidak biasa. Apakah kamu merasa bingung? Kepala Aula Jiwa tertawa lembut. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh. Anda memiliki api teratai setan yang memurnikan sementara kepala ini memiliki api surgawi yang bahkan lebih kuat dari itu. Kepala Hall of Souls perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Sekelompok api hitam yang tidak biasa tiba-tiba muncul. Api hitam bergejolak dan samar-samar membentuk wajah manusia. Gelombang kekuatan melahap meletus dari mulut wajah manusia itu. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit ke ukuran lubang jarum ketika nyala api hitam dengan wajah manusia muncul. Yang kedua di peringkat api surgawi, Nihility Devouring Flame. Yi kecil mengungkap mungkin. Badai besar telah terbentuk dalam hati Xiaoyan pada saat ini. Nihility Devouring Flame adalah Heavenly Flame yang berada di peringkat kedua di Heavenly Flame Ranking. Itu berperingkat bahkan lebih tinggi dari Purify Demonic Lotus Flame. Misteri yang mengelilingi api surgawi ini bahkan lebih tebal dari api lotus iblis pemurni. Paling tidak, berita tentang api teratai pemurnian iblis telah memecah di seluruh benua. Tetapi Xiaoyan belum pernah mendengar berita apapun yang berkaitan dengan Nihility Devouring Flame ini sampai sekarang. The Nihility Devouring Flame berada di peringkat kedua di Heavenly Flame Ranking. Nyala api ini lahir dari ketiadaan. Tidak ada gambar untuk dicari atau bentuk untuk dipahami. Dari sudut pandang tertentu, Nihility Devouring Flame dapat dianggap sebagai keberadaan yang misterius. The Nihility Devouring Flame dikatakan bisa melahap apapun. Hanya sejumlah kecil hal di dunia yang bisa menahan kemampuan melahapnya. Tapi Nihility Devouring Flame ini hanya ada dalam legenda. Tidak ada yang pernah mendengar tentang tanda-tanda hal ini. Oleh karena itu, kejutan dalam hati Xiaoyan relatif kuat ketika dia melihat kepala Hall of Souls benar-benar memanggil api surgawi ini, yang hanya ada dalam legenda. Nihility Devouring Flame, Tes, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki Nihility Devouring Flame? Yalau juga segera mengenali api hitam yang tidak biasa. Guncangan ekstrim terlihat di wajahnya saat dia tanpa sadar berteriak. Semua orang di sampingnya bergetar hebat setelah mendengar kata-kata ini. Bahkan nenek moyang Pil Tower mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Beberapa ahli di sekitar merasakan ketidakpastian setelah melihat Fallen Mountain Range, yang telah menjadi benar-benar sunyi. Nihility Devouring Flame terlalu misterius. Hanya beberapa individu yang mampu mengenalinya. Oleh karena itu, banyak orang merasa bingung ketika mereka melihat nyala api hitam di tangan kepala Hall of Souls. Sekelompok api hitam dengan wajah manusia di tangan kepala Hall of Souls tampaknya telah menjadi sedikit lebih kuat setelah menelan api merah muda. Gelombang-gelombang teriakan gembira benar-benar dipancarkan darinya. Xiaoyan, sepertinya sangat puas dengan seleramu.
Ketua ini jarang melihatnya mengungkapkan kegembiraan seperti itu. Kepala Hall of Souls tertawa samar melihat reaksinya. Mata Xiaoyan tidak berkedip saat dia menatap sekelompok api hitam. Dia tiba-tiba merajut alisnya sesaat kemudian. Akhirnya, dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Api surgawi milikmu ini bukan api pemakan nihiliti." Banyak orang tanpa sadar terkejut setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Bahkan Yalau sedikit terkejut. Selain nihiliti Devouring Flame, tidak ada flame surgawi lainnya yang memiliki kekuatan melahap. Kepala aula jiwa hanya mengangkat alisnya setelah mendengar komentar Xiaoyan. Tangannya perlahan-lahan mengusap api hitam berwajah manusia di tangannya dan bertanya, "Jika nyala api saya ini bukan nihiliti Devouring Flame, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa itu?" Xiaoyan menatap kepala wajah Hall of Souls dan tersenyum. Kejutan di dalam hatinya juga perlahan-lahan terkuras. Nihiliti Devouring Flame ini memang mampu memancarkan daya devouring yang unik. Tetapi Xiaoyan memiliki 6 jenis api surgawi. Hampir tidak ada orang di benua ini yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang api surgawi daripada dirinya. Karena itu, dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres setelah dia menjadi dingin. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah tidak bisa ditunjukkan. Tetapi ia menjadi yakin di dalam hatinya setelah mendengar jawaban kepala sekolah. Api hitam berwajah manusia di tangan kepala Hall of Soul mungkin memiliki hubungan dengan nihiliti Devouring Flame, tapi Xiaoyan yakin bahwa hal ini bukan Flame Nurhor Devouring Flame. Ini adalah penilaian yang bisa dilakukan Xiaoyan karena pengalamannya yang luas bermain dengan api selama lebih dari 1 dekade. Kekuatan melahap yang dimiliki nyala api ini tidak bisa dipalsukan. Itu memang sesuatu yang dimiliki oleh nihiliti Devouring Flame. Namun, sepertinya agak lemah. Mungkinkah hal ini adalah nyala api nyala dari nihiliti Devouring Flame? Mata Xiaoyan menatap kepala Hall of Souls saat dia tiba-tiba bertanya. Api biji yang disebut ini adalah api yang terpisah dari api esensi. Nyala api benih memiliki beberapa kemampuan nyala api esensi, tetapi jauh lebih lemah. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai avatar api surgawi. Namun, kemampuan untuk memisahkan dan membentuk nyala api benih adalah sesuatu yang sangat sedikit dimiliki oleh api surgawi. Api teratai pemurnian iblis tua mungkin memiliki kemampuan seperti itu, tetapi itu tidak memisahkan dirinya sendiri karena begitu seseorang memisahkan dan membentuk api benih, seseorang akan mengurangi kekuatan seseorang. Api iblis itu tidak menyukai perasaan kekuatannya dipisahkan. Mata Xiaoyan menatap tajam ke wajah kepala aula. Dia jelas bisa mendeteksi mata kepala itu menyipit ketika kata Seed Flame disebutkan. Seperti yang diharapkan. Xiaoyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya setelah melihat sedikit perubahan ini. Jika orang ini benar-benar memiliki nihiliti Devouring Flame yang sebenarnya, dia pasti sudah menyerap semua energi di udara sekarang. Kenapa dia perlahan melahapnya seperti yang dia lakukan saat ini? Namun, kepala ini memiliki nyala api benih dari nihiliti Devouring Flame. Ini berarti bahwa klan Hun kemungkinan memiliki nihiliti Devouring Flame yang sebenarnya. Hati Xiaoyan sedikit khusyuk. Dia tidak menyangka akan menemukan petunjuk tentang dasar klan Hun kali ini. The Nihility Devouring Flame adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Namun, itu sebenarnya di tangan klan Hun. Ini bukan kabar baik bagi Xiaoyan. Kamu memang layak menjadi ahli bermain api. Kepala aula jiwa dengan lembut memegang api hitam berwajah manusia di tangannya saat dia tertawa dengan suara lemah. Dia diam-diam menegaskan dugaan Xiaoyan. The Nihility Devouring Flame sangat penting bagi klan Hun. Meskipun dia memiliki status tinggi, tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan bentuk aslinya. Lupakan apakah dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan nihiliti Devouring Flame. Bahkan jika dia bisa, klan tidak akan mengizinkan siapapun selain kepala klan untuk membawanya keluar dari ranah Hun. Namun, bahkan jika itu hanya nyala api benih, itu lebih dari cukup untuk menghabisimu. Kepala Hall of Souls mengangkat tangannya. Wajah manusia yang dibentuk oleh sekelompok api hitam melebar mulutnya, dan dengan keras menggigit tangan kepala.
Dou Qi mulai melonjak keluar dari tubuhnya sebelum ditelan oleh api hitam itu. Kepala Hall of Souls menjadi sedikit pucat setelah Dou Qi di dalam tubuhnya ditelan oleh api hitam, tetapi api hitam tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, ia mengeluarkan lolongan tajam dari mulutnya. Tubuhnya yang semula ukuran kepala telah menjadi 1000 kaki, menyebabkan api hitam mengamuk di langit. Mereka yang hadir dapat merasakan Dou Qi dalam tubuh mereka secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda berusaha melepaskan diri dari tubuh mereka. Mereka buru-buru menekan Dou Qi mereka untuk menghindari mempermalukan diri mereka sendiri. Api hitam besar berwajah manusia melayang di langit. Mata hampa hitamnya menatap Xiaoyan. Suara samar air liur yang tertelan bisa jadi, membuat wajah api hitam itu tampak asing. Melahap nyala api, bunuh dia. Kepala aula jiwa dipenuhi dengan rasa hormat saat dia memerintahkan nyala api ini. Cara dia menangani kelompok api ini juga berbeda. Api hitam berwajah manusia mengeluarkan tangisan aneh setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, api bersiul dan bergerak. Mereka menembus ruang seperti hantu dan menyegel ruang di sekitar Xiaoyan. Benang-benang garis api hitam menyebar. Mereka muncul seperti sangkar ketika mereka menjebak Xiaoyan di dalam. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menduga gugusan api hitam yang tidak biasa ini dapat melepaskan serangannya sendiri. Rasanya enak sekali. Api hitam bergoyang dan wajah manusia yang besar sekali lagi muncul di depan Xiaoyan. Itu membuat tawa yang tajam dan aneh, "Patuh membiarkan aku melahapmu." Kekuatan melahap yang menakutkan meletus dari ruang sekitarnya setelah tawa tajam api hitam terdengar. Kekuatan ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia sedang bersiap untuk menekan api surgawi yang kejam di dalam tubuhnya ketika api merah muda yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah tanpa peringatan. Perubahan mendadak yang tak terduga ini mengejutkan Xiaoyan. Dia melihat api merah muda dengan cepat berkumpul di depannya. Mereka menjelma menjadi bayi api seukuran telapak tangan. Bayi ini adalah Yi kecil. Yi kecil, cepat, kembali. Jantung Xiaoyan berdebar kencang melihat bayi ini muncul. Yi kecil adalah inti dari 6 api surgawi yang bergabung. Xiaoyan akan benar-benar melompat panik jika Yi kecil ditelan oleh api hitam. Yiwa Yiwa. Yi kecil hanya menggelengkan kepalanya ketika mendengar kepanikan Xiaoyan. Wajah kecil yang lembut itu anehnya mengandung kemarahan ketika menatap wajah manusia. Flame Lotus Iblis yang memurnikan dan Flower Devouring Nihility masing-masing berada di peringkat ketiga dan kedua, tetapi tidak ada yang lebih kuat atau menakutkan daripada yang lain. Tentu saja, ini karena tidak ada yang benar-benar melihat pertarungan antara kedua jenis api surgawi ini. Oleh karena itu, mustahil untuk memprediksi hasilnya. Meskipun Yiwa adalah Heavenly Flame yang baru terbentuk dari penggabungan 6 Heavenly Flames, instingnya sebagian besar diambil dari Flame Lotus Iblis pemurnian. Oleh karena itu, mendengar api hitam ini, yang hanya merupakan benih dari api utama, bertindak sombong, memprovokasi dia menyebabkan kemarahan meningkat dari dalam tulang-tulangnya. Yiwa. Dalam kemarahannya, tubuh kecil Yi kecil tiba-tiba pecah. Lautan api merah muda tiba-tiba menyebar di langit. Penjara api hitam yang dibentuk oleh api hitam hancur dengan paksa, dan kemudian api merah muda menyapu ke arah yang berlawanan dan berubah menjadi penjara api yang lebih besar. Penjara ini telah dibentuk untuk menjebak sekelompok api hitam. Api surgawi dalam tubuh Xiaoyan mengungkapkan kekuatan penuhnya di bawah kendali Yi kecil. Bahkan ketika Xiaoyan secara pribadi menggunakan api, dia tidak akan bisa menyamai kendali Yi kecil. Setelah semua, Yi kecil bisa mengendalikan api surgawi ke tingkat yang sempurna dan tanpa cacat karena bentuk sebenarnya adalah roh api. Perubahan tak terduga ini mengejutkan nyala api hitam. Dengan buru-buru melepaskan kekuatan melahapnya. Kali ini, ia tidak lagi beruntung. Di bawah kendali pribadi Yi kecil, setiap gumpalan api mengendalikan pikirannya sendiri. Hasilnya akan tidak dapat diprediksi jika bentuk sebenarnya Devouring Flame adalah untuk menelan Yi kecil.
Tetapi bagaimana mungkin benih api hanya bertindak terampil di depan Grand Master sejati? Yiwa. Yi kecil benar-benar mengabaikan melahap api hitam nihiliti. Api merah muda bergejolak sebelum berubah menjadi bayi besar yang ukurannya hampir sama dengan wajah besar itu. Setelah itu, ia dengan kuat meraih wajah besar di depan bertonton pasang mata tertegun. Yi kecil muncul seperti dia benar-benar berencana untuk menelan benih api nihiliti Devouring Flame ini. Kegentingan. Mulut di wajah manusia yang dibentuk oleh nihiliti Devouring Flame mengeluarkan tangisan tajam yang agak menyedihkan setelah digigit dengan kejam oleh Yi kecil. Wajah itu mulai berjuang keras. Api hitam terus meletus dari tubuh wajah. Mereka dengan liar menyapu Yi kecil. Yiwa. Yi kecil mengabaikan pembalasan nihiliti Devouring Flame. Api berwarna merah muda di tubuhnya diaglomerasi menjadi baju besi seperti kristal. Terlepas dari bagaimana Devouring Flame memancarkan kekuatan melahapnya, ia tidak dapat mengekstraksi energi dalam tubuh Yi kecil dengan paksa. Sementara memblokir kekuatan melahap dari nihiliti Devouring Flame, kepalan tangan Yi kecil yang erat terus menghancurkan wajah manusia dan melebarkan mulutnya. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, kelompok api merah muda akan menyerang wajah. Api hitam itu secara bertahap menjadi sedikit tersebar. Bajingan, kamu benar-benar berani melukaiku. Perasaan runtuh yang dipancarkan dari wajah manusia membuatnya tampak agak menakutkan. Itu hanya api benih dari nihiliti Devouring Flame, sementara Yi kecil adalah roh api yang terbentuk dari penggabungan 6 jenis Heavenly Flames, termasuk Purified Demonic Lotus Flame. Lupakan benih api biasa. Bahkan jika bentuk sebenarnya adalah untuk muncul, tidak akan mudah untuk mengalahkan Xiaoyan. Yiwa. Kecerdasan Yi kecil saat ini tampaknya semakin meningkat. Tidak hanya dia bisa mengerti bahasa manusia, bahkan emosi di wajah kecilnya menjadi lebih seperti kehidupan. Oleh karena itu, keganasan melonjak ke wajah kecilnya setelah dia mendengar tangisan nihiliti Devouring Flame. Tangannya meraih wajah manusia yang besar saat nyala api merah muda mengerikan keluar dari telapak tangannya. Nyala api ini melilit nihiliti Devouring Flame. Kamu berani memperbaiki aku? Kamu mencari kematian. Tindakan Yi kecil menyebabkan kengerian naik ke wajah manusia itu. Mulutnya berseru dengan suara keras. Nihiliti Devouring Flame belum pernah bertemu apapun yang bisa menahan kekuatan melahapnya selama bertahun-tahun. Tetapi kemampuan misteriusnya, yang dibanggakannya, sama sekali tidak berguna saat ini. Ini buruk, aku kehilangan koneksi dengan biji api. Kepala aula jiwa, yang berdiri agak jauh, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Pada saat ini, koneksi antara dia dan nyala api nihiliti Devouring Flame telah terputus. Api surgawi dalam tubuh bocah ini telah mengalami mutasi. Itu tidak takut kekuatan melahap nihiliti Devouring Flame. Aku benar-benar salah perhitungan kali ini. Mata kepala Hall of Souls dengan cepat berkedip. Dia segera mengepalkan giginya, dan tubuhnya bergegas menuju penghalang api merah muda di langit. Meskipun ini hanya nyala api benih, itu adalah sesuatu yang dia habiskan sejak lama meminta dari klan. Jika dia perlahan memperbaikinya, tubuhnya juga akan berakhir memiliki kekuatan melahap. Meskipun kekuatan melahap ini tidak bisa dibandingkan dengan nihiliti Devouring Flame, itu bisa dianggap sebagai pukulan membunuh ketika bertarung dengan orang lain. Selain itu, dia akan mengalami kesulitan akuntansi kepada klan jika dia kehilangan itu. Karenanya, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi. Kepala aula, orang lain tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antara api surgawi. Namun, kepala aula jiwa baru saja bergerak ketika sosok muncul di depannya seperti bayangan. Sosok tersenyum itu milik Xiaoyan, yang telah mengawasi kepala. Ekspresi kepala Hall of Souls berubah dingin ketika dia melihat Xiaoyan campur tangan dan memblokirnya. Dia tidak terganggu dengan berkurangnya Douqi setelah itu dimakan oleh nihiliti Devouring Flame sebelumnya. Tubuhnya bergerak dan melepaskan serangannya yang paling tajam, paling ganas pada Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum karena serangan liar dan kekerasan ini dari kepala Hall of Souls.
Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kepala Hall of Souls saat ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dari kelihatannya, Nihility Devouring Flame telah menelan banyak doukinya sebelumnya. Kepala aula jiwa secara alami tidak lagi bisa menimbulkan banyak ancaman bagi Xiaoyan di negara bagian ini. Mereka berdua sekali lagi melepaskan serangan sengit sementara Yi kecil di langit melebarkan mulutnya dan meludahkan seteguk api merah muda. Api ini dituangkan ke klaster api di depannya. Nihility Devouring Flame, yang hanya mampu menahan tekanan dari api di sekitarnya, akhirnya tidak mampu menahan tekanan pada saat ini. Pekikan menyedihkan keluar. Api hitam yang membentuk wajah manusia meledak terpisah. Mereka berubah menjadi ular api hitam yang secara acak masuk dan keluar dari kelompok api merah muda seperti lalat rumah tanpa kepala. Ini buruk. Ledakan Nihility Devouring Flame menyebabkan ekspresi di wajah Hun Qianmo dan Pak Tua Hun Mo berubah secara drastis. Keduanya saling bertukar pandang dan secara bersamaan bergegas ke depan. Mereka berencana melakukan intervensi untuk menyelamatkan Nihility Devouring Flame. Apakah kamu berencana untuk melanggar aturan? Ekspresi kelompok Yalau berubah sedikit dingin ketika melihat mereka bergerak. Baik Xiao Chen dan leluhur dari Pil Tower dengan cepat bergegas maju dan memblokir duet Hun Qianmo. Pada saat yang sama, para ahli kelas Dou Sheng yang tersisa dari aliansi Sky Mansion pindah dan menahan beberapa elit Dou Sheng dari Hall of Souls. Dalam sekejap, Fallen Mountain menjadi sangat tegang. Pertempuran kacau total akan meletus pada tanda pertama pertikaian. Hun Qianmo, aliansi Sky Mansionku tidak sedikit pun takut padamu jika Hall of Souls berharap untuk perang habis-habisan. Yalau berteriak dengan suara tegas. Hun Qianmo menyipitkan matanya. Dia perlahan menyapu matanya di sekelilingnya. Susunan dari kedua belah pihak hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung, Hall of Souls pasti akan berakhir dengan kemenangan yang menyedihkan jika mereka bahkan bisa menang. Kehilangan seperti itu adalah sesuatu yang klan Hun berusaha sebaik mungkin untuk hindari. Apa yang harus kita lakukan? Kilatan dingin muncul di mata Pak Tua Hun Mo saat dia bertanya dengan lembut. Hun Qianmo menatap dengan penuh perhatian pada pria muda berpakaian hijau di depannya. Pria muda itu mempertahankan ekspresi tenang. Matanya yang lembut seperti danau yang tenang, tampak tak terduga. Hun Qianmo telah bertukar pukulan dengan pemuda itu sebelumnya dan secara alami mengerti betapa menakutkan iblis tua ini, yang telah hidup selama ribuan tahun, adalah. Dia tahu bahwa akan sulit untuk mengalahkan pihak lain bahkan jika dia melepaskan seluruh kekuatannya. Semuanya akan berlanjut seperti sekarang. Hun Qianmo menghirup udara dalam sebelum menyatakan dengan suara rendah dan dalam. Kedua belah pihak sedikit santai setelah mendengar kata-katanya. Mereka segera menarik jarak agak jauh. Suasana yang sangat tegang itu ditekan dengan paksa. Tangan bayi mungil yang kecil menabrak klaster api ketika kedua belah pihak menarik kembali. Gumpalan api itu mulai berputar liar sebelum berubah menjadi badai api yang benar-benar menghancurkan ular api-api hitam. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan menelan badai api ke perutnya. Meskipun kekuatan melahap adalah energi misterius yang hanya dimiliki oleh Nihility Devouring Flame, api surgawi seperti binatang buas. Yang kuat melahap yang lemah. Karena mereka berasal dari sumber yang sama, nyala api yang lebih kuat sering mengkonsumsi nyala api yang lebih lemah. Ketika Xiaoyan ingin mendapatkan Falling Heart Flame di masa lalu, nyala api itu telah mendambakan flame inti teratai hijau di dalam tubuh Xiaoyan. The Nihility Devouring Flame berada di peringkat kedua di Heavenly Flame Ranking. Jika seseorang membicarakannya, itu harusnya sedikit lebih kuat daripada Flame Lotus Iblis Pemurnian. Namun, Devouring Flame saat ini hanyalah api benih. Sangat mudah bagi kecil untuk mengkonsumsinya. Yi kecil mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya setelah melahap api benih. Dia segera menepuk perutnya dengan ekspresi puas. Tubuhnya berayun dan kembali ke ukuran lotus. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiaoyan, yang sedang bertarung melawan kepala aula jiwa. Baru kemudian ia melayang ke tempat yang agak jauh dari medan pertempuran di depan banyak pasang mata.
Dia memberi isyarat dengan tangannya dan banyak lotus api yang berputar perlahan mulai berguling-guling di sekitar tubuhnya. Kepala Aula Jiwa, yang terjerat dengan Sioyan, melihat sekilas lotus ini melalui penglihatan tepi. Hatinya sangat terkejut sampai gemetar. Sebelum dia bisa menarik kembali, tangan berdaging Yi kecil menunjukkannya, "Yiwa, pukullah." Suara Yi kecil baru saja muncul ketika lebih dari 10 teratai api membentuk garis yang dengan cepat menembus langit dan dengan liar meledak pada kepala Hall of Souls. 10 teratai api terus meledak di langit. Gelombang api yang mengerikan menyapu dengan suhu tinggi yang menakutkan. Para pakar itu, yang semula menarik diri dari jarak yang sangat jauh, sekali lagi buru-buru mundur. 10 lotus api mungkin hanya dibentuk oleh 2 api surgawi yang berbeda, tetapi mereka telah menimbulkan efek domino setelah yang pertama meledak. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga menakutkan. Bahkan seseorang sekuat kepala Hall of Souls diledakkan sampai dia mengeluarkan erangan teredam. Asap hijau terbentuk di sekitar tubuhnya saat dia buru-buru menarik kembali ke langit. Sosok yang mengambang di langit mundur 10.000 kaki. Sosok itu, kepala Hall of Souls, akhirnya dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia menelan darah segar yang mencapai tenggorokannya. Beberapa kejutan muncul di matanya. Dia tidak mengira bayi api yang sederhana ini benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang kuat. Kepala Hall of Souls, kamu mungkin akan kehilangan pertandingan ini. Saat kepala Aula Jiwa merasa terkejut oleh kekuatan bertarung Yi kecil yang kuat, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin tajam menerpa lehernya tanpa ampun. Dalam mimpimu. Serangan itu datang dengan cepat, tetapi kepala Aula Jiwa juga bereaksi dengan cepat. Dia secara naluriah membalikkan tubuhnya dan sebuah pukulan berbenturan dengan angin telapak tangan Sioyan. Suara yang dalam meledak di titik kontak. Mayat keduanya dikirim terbang mundur. Kamu masih sedikit kurang jika kamu ingin membunuh kepala ini. Mata kepala Hall of Souls suram saat dia memelototi Sioyan sementara dia terbang mundur. Dia berteriak dengan suara lantang, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Ketua ini secara pribadi akan membalas dendam pada waktu berikutnya. Mungkin, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Rasa dingin melonjak dalam mata Sioyan dan senyum sedingin es muncul dari sudut mulutnya. Kepala hati Hall of Souls menjadi sedikit dingin setelah melihat ekspresi Sioyan. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba menoleh. Suhu tinggi menerkam. 10 teratai api lainnya membentuk garis lurus di depan matanya saat mereka melaju dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan tubuh di depan banyak mata kaget dari orang-orang di seluruh pegunungan. Bagaimana ini mungkin? Jantung kepala Aula Jiwa terkejut karena energi liar yang menakutkan yang berada di jalur tabrakan dengan tubuhnya. Badai api besar menyapu langit. Suhu yang mengerikan menyebabkan tanah yang semula lembab mengering dan bahkan mulai pecah. Selain beberapa elit Dou Shengs, tidak ada orang lain yang berani melangkah dalam jarak 10.000 kaki dari Fallen Peak. Kepala Aula Jiwa sebenarnya telah dikalahkan. Seluruh pegunungan menjadi sunyi senyap ketika mereka menyaksikan badai ini menyapu langit. Setelah diserang langsung oleh serangan ganas seperti itu, bahkan jika kepala Aula Jiwa bisa mempertahankan hidupnya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang baik. Kemungkinan pemenangnya sudah diputuskan. Ekspresi serius muncul di mata banyak orang setelah mengalami pemikiran ini. Kepala Hall of Souls telah menjadi ahli puncak terkenal di Central Plains untuk waktu yang lama. Reputasinya yang sengit telah menyebabkan banyak faksi gemetar setelah mendengar namanya, menjadikan Hall of Souls sebagai penguasa wilayah tersebut. Sekarang, bagaimanapun, ahli ini, yang pernah menggerakkan badai berdarah di seluruh dataran tengah, telah dikalahkan oleh tangan seorang anggota generasi muda yang akan datang. Setelah pertempuran ini, nama baik Sioyan dan aliansi Sky Mansion tidak diragukan lagi akan menjadi sangat mempesona di Central Plains. Anak ini luar biasa. Posisi penguasa Central Plains kemungkinan akan berubah. Grand Tetua dan para pakar dari beberapa faksi merasakan pemikiran yang begitu melintas di hati mereka.
Mereka melihat sosok tertentu di langit dan kehikmatan dan rasa hormat tambahan hadir di mata mereka. Yang kuat selamanya dihormati di dunia ini. Banyak ahli dari aliansi Sky Mansion di Fallen Mountain mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka saat ini. Mata mereka dipenuhi dengan kebanggaan saat mereka menatap sosok kurus di langit. Alasan Xiaoyan bisa memiliki reputasi besar di dalam aliansi Sky Mansion adalah karena banyak pertempuran yang dia alami. Setelah pertempuran ini hari ini, statusnya sebagai pemimpin spiritual aliansi Mansion Langit ditutup. Jika hasil pertempuran hari ini akan dikirim kembali ke Sky Mansion, tidak ada yang tahu keributan apa yang akan terjadi. Semua orang mengerti arti dari pertempuran ini. Mulai hari ini, jika seseorang untuk peringkat faksi dari dataran tengah, rumah besar, ini akan berada di peringkat di atas satu aula. Di masa depan, penguasa Central Plains akan menjadi aliansi Sky Mansion. Dibandingkan dengan sukacita di sisi Sky Mansion, Hall of Souls benar-benar diam. Para ahli itu saling berhadapan. Mereka semua sedikit linglung. Belum lama ini, reputasi perkasa Hall of Souls masih ada di Central Plains. Setiap ahli yang mendengar nama ini akan mengungkapkan wajah yang diliputi ketakutan dan ketakutan. Namun dalam beberapa tahun yang singkat ini, Tuan, yang memiliki reputasi yang pernah menyebabkan ekspresi seseorang berubah, telah merasakan kepahitan kekalahan untuk pertama kalinya. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada klan. Pak Tua Hun mau mengungkapkan ekspresi yang tidak stabil. Tatapan di sekitarnya sangat menjengkelkan. Dia mengayunkan lengan bajunya dan dengan marah berteriak. Orang yang tertawa terakhir adalah pemenang sejati. Jika kita bahkan tidak memiliki kesabaran, klan Hun kita akan lama menghilang dari dunia ini. Ekspresi Hun Qianmo mungkin tampak sedikit menyeramkan, tapi dia masih acuh tak acuh. Dia dengan dingin melirik Pak Tua Hun Mo dan menegurnya. Mulut Pak Tua Hun Mo terbuka setelah mendengar omelan ini. Namun, dia dengan cepat menutup mulutnya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan yang dia rasakan. Mata Hun Qianmo gelap dan dingin. Tinju yang keriput di bawah lengan bajunya mengepal erat. Kalian semua bisa bersukacita. Setelah rencana klan Hun saya dimulai, aliansi Sky Mansion akan sepenuhnya dimusnahkan dengan jentikan jarinya. Tak terhitung banyaknya orang di bawah ini yang memiliki berbagai pemikiran yang melekat di hati mereka. Badai api di langit perlahan-lahan tersebar. Sosok hitam hangus keluar dari badai. Sosok yang benar-benar hitam itu ditutupi dengan banyak luka yang tampak ganas. Bahkan samar-samar mungkin untuk melihat beberapa organ dalam yang berdenyut. Auranya sangat lemah sehingga hampir mustahil untuk dideteksi. Jelas, dia menderita cedera yang sangat serius. Kepala aula jiwa. Semua orang merasakan hati mereka tegang setelah melihat sosok itu. Penampilan menyedihkan ini secara alami adalah kepala Hall of Souls, yang telah dipukul dengan kejam. Dari penampilannya, jelas bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Pada saat ini, beberapa ahli dari Hall of Souls, yang telah bertahan untuk keajaiban, merasa benar-benar putus asa. Xiaoyan, kepala ini tidak akan melupakan dendam ini. Kepala aula jiwa perlahan-lahan mendarat di tanah dengan cara yang lemah. Namun, dia berjuang untuk membuka kedua matanya yang buram. Suara serak dan lemah perlahan dipancarkan sebelum dikirim ke telinga Xiaoyan. Dari langit, mata Xiaoyan yang acuh tak acuh menatap kepala Hall of Souls, yang tiba-tiba mendarat. Kilatan dingin melintas di matanya. Seseorang harus menyingkirkan masalah pada akarnya. Kepala aula jiwa ini mungkin tidak terluka parah, tetapi dengan keterampilan klan Hun, dia mungkin akan hidup kembali setelah beristirahat selama beberapa bulan. Pada saat itu, dia mungkin bisa memerintahkan Hall of Souls untuk menyebabkan masalah. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak suka melihatnya. Karena, kamu telah dikalahkan, kamu harus meninggalkan hidupmu di belakang. Niat membunuh melonjak dalam hati Xiaoyan. Dia bergerak dan turun menuju kepala Hall of Souls dengan kecepatan seperti kilat di depan banyak pasang mata. Dari niat membunuh yang melonjak, jelas bahwa dia berniat untuk memberikan pukulan terakhir saat lawannya jatuh.
Xiaoyan, beraninya kamu. Perubahan mendadak yang tak terduga ini juga mengejutkan anggota dari Hall of Souls. Mereka tidak menyangka Xiaoyan akan sekejam ini. Tidak hanya dia menang, dia juga berencana untuk membunuh. HMPH, kamu harus membayar sebagian hutang darah yang kamu berutang kepada klan Xiaoku. Xiaoyan benar-benar mengabaikan tangisan itu. Tubuhnya melintas dan muncul di atas kepala aula jiwa. Telapak tangannya dengan keras menghantam bagian atas kepala sang kepala suku. Dari penampilan angin telapak tangannya yang tajam, kepala sang kepala pasti akan terbelah seperti semangka jika dipukul. Mata kepala Hall of Souls yang terluka parah, yang lumpuh, mengungkapkan kengerian dalam menghadapi kematian setelah melihat angin telapak tangan jatuh dari atas kepalanya. Xiaoyan, kamu mencari kematian. Teriakan seperti petir marah tiba-tiba bergemuruh di samping telinga Xiaoyan tepat ketika telapak tangannya akan menyerang kepala aula jiwa. Ruang di sekitar tubuh Xiaoyan menjadi terdistorsi. Hun Qianmo muncul dengan ekspresi suram. Tinjunya yang keriput terkepal saat menabrak Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Dari kelihatannya, dia bermaksud untuk memaksa Xiaoyan untuk menghentikan serangannya. Kilatan dingin melintas di Xiaoyan saat Hun Qianmo menyerang. Angin telapak tangannya tidak melemah. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Yi kecil muncul di bahunya. Yi kecil melambaikan tangan kecilnya dan banyak teratai api dengan cepat terbang ke depan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tangan Hun Qianmo. Gelombang api panas dengan cepat menyebar dari ledakan. Namun, tinju layu itu menembus gelombang api dan menabrak dada Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita cedera serius. Pukulan Hun Qianmo berisi keinginan untuk membunuh. Untungnya, ada beberapa lotus api yang menghalanginya. Oleh karena itu tidak fatal meskipun melukai Xiaoyan. Selain itu, telapak tangan Xiaoyan masih berhasil dengan kejam menabrak kepala aula jiwa ketika pukulan Hun Qianmo mendarat di tubuhnya. Telapak tangan Xiaoyan berisi kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, kepala Hall of Souls meledak menjadi kabut berdarah. Selain itu, kekuatan yang tersisa berkeliaran di sekitar tubuhnya dan menghancurkannya menjadi berantakan. Xiaoyan tidak terus mengamati tubuh setelah berhasil menyerang targetnya. Dia menelan darah di mulutnya dan dengan cepat menarik diri. Bajingan! Tubuh Xiaoyan baru saja ditarik kembali ketika Hun Qianmo menemukan bahwa kepala tubuh aula jiwa telah hancur berantakan. Matanya berubah merah. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di langit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Tangannya meraih jarak dan ruang tempat Xiaoyan terbang runtuh, menyegel Xiaoyan dalam prosesnya. Mati! Tubuh Hun Qianmo melintas setelah menyegel ruang di sekitar Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan keganasan saat dia muncul di depan Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyeramkan saat mereka menatap Hun Qianmo. Yang ganas. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan pemusnahan api lotus mulai berkumpul di telapak tangannya di bawah lengan bajunya. Hun Qianmo, kematian dan cedera tidak bisa dihindari selama pertempuran. Anda seharusnya tidak melanggar aturan. Sosok berpakaian hijau perlahan muncul di depan Xiaoyan tepat saat Xiaoyan hendak melepaskan lotus pemusnahan api pada iblis tua ini. Terdengar suara tenang. Itu adalah leluhur dari Pil Tower. Hantu tua, apakah Anda benar-benar berencana untuk sepenuhnya menentang klan Hun saya? Mata Hun Qianmo padat ketika ia menatap leluhur dari Pil Tower, sebelum mengucapkan setiap kata dengan jeda. Hun Qianmo, tidak ada gunanya mengancam saya. Leluhur dari Pil Tower hanya tersenyum sebelum memberikan jawaban setelah mendengar ancaman Hun Qianmo. Wajah layu Hun Qianmo berkedut. Dia sadar bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuh Xiaoyan hari ini dengan leluhur dari Pil Tower menghalangi dia. Matanya dengan muram melirik Xiaoyan. Suara seraknya dipenuhi dengan keinginan membunuh. Xiaoyan, tidak mudah untuk membunuh anggota klan Hun saya. Nasib Anda pasti akan 100 kali lebih sengsara daripada Xiao Xuan di masa depan. Terima kasih sudah memberitahu saya. Xiaoyan dengan dingin tertawa.
Itu bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari anggota klan Hun. HMPH, lain kali kita bertarung. Aliansi Sky Mansion MU akan dimusnahkan. Hun Qian mau mengayunkan lengan bajunya. Dia memberikan senyum dingin yang kuat sebelum berbalik dan bergegas kembali ke kepala tubuh aula jiwa yang meledak. Kabut hitam melonjak dari tangannya, dan dia menyerap jiwa kepala yang hancur itu ke dalam kabut. Setelah itu, dia mendarat di tanah dengan ekspresi gelap dan serius. Dia tidak berbicara. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari Fallen Mountain Range. Para ahli dari Hall of Souls hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan cara sedih. Sayangnya, saya tidak dapat sepenuhnya membakar kepala jiwa Hall of Souls. Xiaoyan menyeringai ketika para anggota Hall of Souls pergi. Dia merasa agak menyesal. Orang tua itu berhasil mengumpulkan sisa-sisa jiwa kepala aula jiwa. Mengingat kemampuan klan Hun, mungkin untuk menghidupkannya kembali. Kamu terlalu serakah, klan Hun tidak mudah untuk ditangani seperti yang kamu bayangkan. Nenek moyang Pil Tower berbalik. Dia menatap Xiaoyan sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tertawa lembut. Aku tidak pernah percaya ada orang yang bisa berurusan dengan Hall of Souls di masa lalu. Namun, saya mulai percaya sedikit pada saat ini. Keturunan klan Xiao ini mungkin benar-benar dapat mencapai ambisi yang Xiao Xuan tidak dapat selesaikan saat itu. Pertempuran Fallen Mountain, yang telah mengguncang seluruh Central Plains, akhirnya berakhir dengan kekalahan kepala Hall of Souls, membuat banyak orang merasa bahwa mereka belum menyaksikan kepenuhan mereka. Hasil akhirnya agak melebihi harapan banyak orang. Hall of Souls, sebuah faksi yang telah berdiri sebagai penguasa di Central Plains selama ratusan tahun, akhirnya bertemu dengan faksi yang kuat yang dapat menjaga mereka tetap terkendali setelah bertindak tanpa rasa takut dan sombong untuk waktu yang lama. Aliansi Sky Mansion, aliansi yang terdiri dari beberapa faksi besar, yang tidak mendapat perhatian dari generasi yang lebih tua, mulai meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan setelah beberapa tahun integrasi. Selain itu, jumlah ahli yang berkumpul dalam aliansi juga menyebabkan beberapa faksi lama merasa malu. Pakar kelas Dou Sheng adalah leluhur yang menjaga sekte itu. Tetapi aliansi Sky Mansion ini memiliki total 10 orang. Jumlah ini telah membuat semua orang mengerti bahwa aliansi Mansion Sky tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup sampai hari ini. Ini menjadi sangat jelas ketika para elit Dou Sheng ini dipimpin oleh seorang ahli yang telah mengalahkan bintang 5 Dou Sheng, kepala aula jiwa. Kejutan itu tak tertandingi. Setelah pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa reputasi aliansi Mansion Sky akan menyebar ke setiap sudut Central Plains. Pertempuran akbar itu pasti akan disebarkan oleh banyak orang dengan cara yang terhormat. Pemindahan posisi tuan mengguncang Central Plains. Hasil dari pertempuran Fallen Mountain telah menggerakkan tingkat kejutan dan kegembiraan yang mengguncang bumi setelah dikirim kembali ke aliansi Sky Mansion. Selama setengah bulan ini, seluruh aliansi turun menjadi kegembiraan. Mulai saat ini, aliansi Sky Mansion akan memiliki reputasi yang tak tertandingi dalam Central Plains. Semua anggota aliansi, termasuk anggota terluar, akan dapat menjulurkan dada mereka dengan bangga ketika berinteraksi dengan orang lain, karena seragam di dada mereka menampilkan lencana yang memberitahu semua orang bahwa mereka adalah anggota aliansi. Kemuliaan aliansi juga kemuliaan mereka. Sementara seluruh aliansi Sky Mansion telah turun ke kegembiraan liar, tidak ada yang melupakan orang yang telah membawa mereka kemenangan ini. Pertarungan yang mengguncang bumi itu diulang dari individu ke individu dan dianggap sebagai pertempuran paling luar biasa di antara pertempuran yang luar biasa. Xiaoyan digambarkan sebagai makhluk ilahi. Desas-desus ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar tersenyum tertegun. Namun, rumor ini telah menyebabkan banyak anggota aliansi Sky Mansion memperlakukannya seperti makhluk ilahi yang mereka tidak bisa menyinggung. Ini adalah penghormatan buta. Itu adalah iman orang percaya. Setelah reputasi seseorang menumpuk sampai batas tertentu, itu akan diam-diam naik di hati seseorang. Rasa hormat yang dirasakan anggota aliansi ini, untuk Xiaoyan meningkat dengan semangat. Yalau dan yang lainnya sedikit terkejut dengan situasi ini,
Tetapi mereka tidak menghalangi rasa hormat ini karena iman seperti itu akan meningkatkan kohesi mereka. Selain itu, satu-satunya orang di aliansi Menshahnskei yang memiliki kemampuan untuk menanamkan keyakinan seperti itu adalah Sioyan. Sukacita liar di dalam aliansi berlanjut selama setengah bulan sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun kegembiraan anggota biasa sedikit gila, eselon atas aliansi terus tetap tenang. Kemenangan sempit ini melawan Hall of Souls mendapatkan aliansi sejumlah manfaat yang tak terukur. Namun, berada di titik puncak ini juga berarti bahwa mereka akan menghadapi permusuhan terbuka dan skema tersembunyi. Di masa lalu, Hall of Souls sangat kuat. Di bawah pencegahan keganasannya, tidak ada yang berani bertindak melawannya. Namun, aliansi Sky Mansion naik agak terlalu cepat. Itu hanya didirikan untuk waktu yang sangat singkat. Beberapa faksi lama di Central Plains bersekongkol melawannya dengan niat buruk. Lagi pula, aliansi Menshahn Langit dan Hall of Souls pada dasarnya berbeda. Aula jiwa sangat kejam dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka benar-benar mengabaikan semua faksi lain. Jika mereka tidak memiliki dukungan rahasia dari klan Hun, perlawanan akan terbentuk karena tindakan mereka. Sekarang, aliansi Sky Mansion telah melompat maju dan menjadi penguasa baru. Secara alami, itu tidak akan bisa mengadopsi pendekatan yang sama dengan Hall of Souls. Bagaimanapun, mereka tidak didukung oleh keberadaan seperti klan Hun. Oleh karena itu, segera setelah pertempuran besar berakhir, eselon atas mengeluarkan perintah untuk secara tegas melarang setiap anggota bertindak arogan dan sombong terhadap yang lain. Semua tindakan mereka harus tetap seperti biasa. Mereka yang tidak taat akan dikeluarkan dari aliansi. Di bawah penindasan hukuman yang keras ini, aliansi Sky Mansion tampak sangat tenang dari sudut pandang orang lain setelah mendapatkan kemenangan besar. Hampir tidak ada masalah yang dapat merusak penyebaran aliansi, menyebabkan banyak orang diam-diam mengangguk. Mereka memegang aliansi dalam hal yang lebih tinggi. Meskipun aliansi Sky Mansion telah melampaui Hall of Souls masih ada. Apalagi itu tidak menderita kerugian besar. Mereka melihat aliansi dengan niat buruk dan menunggu untuk membuat kesalahan sebelum menyerang lagi. Sementara aliansi Sky Mansion terus meningkat. Semakin banyak faksi di seluruh Central Plains yang membenci Hall of Souls mulai bergabung. Orang-orang ini takut dengan Hall of Souls di masa lalu. Karena itu, mereka memilih untuk menanggung kebencian mereka. Sekarang aliansi Sky Mansion ini muncul entah dari mana dan telah melampaui Hall of Souls. Itu wajar bagi orang-orang ini untuk berkerumun dan bergabung dengan mereka. Aliansi tidak hanya secara acak menyerap jumlah anggota yang besar ini. Mereka mengadopsi proses seleksi yang ketat dan rumit sebelum menerimanya sebagai anggota aliansi luar. Pengecualian dibuat hanya untuk mereka yang sangat kuat dan bisa dipercaya, memungkinkan mereka untuk diserap ke dalam aliansi batin. Penyerapan tertib ini menyebabkan kekuatan aliansi Sky Mansion yang besar untuk diam-diam melambung sekali lagi. Sebuah arus berkeliaran di hutan di bagian terdalam dari dunia bintang. Segera berubah menjadi air terjun perak yang dengan cepat jatuh, mendarat di danau jernih di bawah. Sosok manusia duduk di permukaan air di tengah danau. Dia tidak bergerak. Riak-riak yang berfluktuasi dan menyebar di atas air secara otomatis menghilang ketika mereka berada 10 meter darinya. Seperti ada aura yang sangat tenang di sekitarnya yang memberinya penampilan aneh. Keheningan ini berlanjut sekitar setengah hari sebelum sosok manusia akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya api samar melintas di matanya yang hitam pekat. Dia menunduk. Dia mengerutkan kening saat dia melirik telapak tangannya. Ada manik hitam yang tergantung setengah inci di atas telapak tangannya. Warna manik-manik itu sangat hitam pekat. Sekilas, itu tampak seperti lubang hitam kecil. Bahkan rasanya seperti mencoba menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Sosok manusia itu secara alami Sioyan. 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran di Fallen Mountain. Selama 3 bulan ini, aliansi Sky Mansion tampaknya telah mengalami transformasi total. Perubahan yang berulang dan drastis terus terjadi, tetapi Sioyan tidak ikut campur dalam masalah ini.
Dia tidak benar-benar baik dalam hal mengelola faksi. Memaksa dirinya terlibat hanya akan menghasilkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Yalou juga jelas menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia membiarkan Xiaoyan berlatih sendiri dan tidak mengganggunya. Xiaoyan menghabiskan semua waktu luangnya dalam pelatihan. Xiao Xiao rukun dengan dokter peri kecil dan King Lin. Karena itu, dia tidak benar-benar menempel di samping Xiaoyan. Selain itu, ada juga Xiao Chen yang kuno dan ketat terus-menerus memantau pelatihannya. Jadi dia berakhir dengan waktu luang setelah pertempuran besar. 3 bulan pelatihan ini benar-benar meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Saat ini, ia telah stabil sebagai bintang 5 Dousheng. Meskipun mantra api telah berevolusi menjadi kuasi metode Tian Kleski, 3 bulan penyerapan energi hanyalah setetes di lautan untuk Xiaoyan. Hanya pada saat ini dia menemukan betapa sulitnya untuk meningkatkan kekuatan seseorang di kelas Dousheng kecuali ada beberapa keadaan khusus. Meskipun 3 bulan pelatihan ini tidak memungkinkan Xiaoyan untuk meningkatkan levelnya, dia masih berhasil membuat keuntungan luar biasa. Keuntungan ini datang dari ketika Yi kecil menelan benih api Nihility Devouring Flame. The Nihility Devouring Flame dikatakan bisa melahap apapun. Itu bahkan bisa menelan energi dan douki dan sangat sombong. Kekuatan melahapnya yang aneh akan menyebabkan seseorang merasa iri. Selain itu, hal yang membuat hati seseorang benar-benar tertarik padanya adalah selama seseorang mampu menyaring biji api dari Nihility Devouring Flame, seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kemampuannya. Meskipun kemampuan ini tidak sebanding dengan Nihility Devouring Flame, itu sangat berguna untuk pelatihan. Oleh karena itu, Xiaoyan telah menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari kekuatan melahap itu. Pengamatan Xiaoyan tidak melebihi harapannya. Manik berwarna hitam secara bertahap terbentuk di dalam tubuh Xiaoyan setelah Yi kecil menelan biji api Nihility Devouring Flame karena keduanya adalah Heavenly Flames. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan melahap, yang bahkan bisa menelan jiwa seseorang, di dalam manik ini. Xiaoyan bersukacita setelah mendapatkan manik hitam ini, yang berisi kekuatan melahap itu. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan melahap ini, dia pasti akan bisa melatih banyak lebih efektif. Tetapi kegembiraannya tidak bertahan lama sebelum dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Jika manik ini ditempatkan di tubuhnya, secara bertahap akan menelan douki di dalam tubuhnya. Selain itu, Xiaoyan bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya juga diserap bersama dengan doukinya. Xiaoyan telah menemukan bahwa energi yang diserap oleh kekuatan melahap ini sangat tidak murni, dan kotoran dalam energi ini diaglomerasi bersama karena kekuatan melahap. Sangat sulit untuk menghilangkan kotoran ini bahkan ketika dia menggunakan api surgawinya. Dia tidak bisa menyerap energi yang telah dilahap. Sialan ini. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat jelek setelah merasakan situasi ini. Benda ini tidak hanya tidak berguna, tetapi juga berbahaya. Dari penampilan kekuatan yang melahap ini, orang biasa benar-benar tidak akan diberkati untuk menikmatinya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia melirik manik hitam sebelum membalik tangannya. Dia baru saja akan menyimpannya di storage ring ketika api merah muda keluar dari tangannya. Yi kecil muncul. Tangannya yang lembek melingkari manik-manik itu saat hasrat memenuhi wajah kecilnya. Xiaoyan kaget saat melihat Yi kecil muncul.